ada manaqib ya. Manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Bukan manaqib sahabat, manaqib Abdul Qadir. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disepakati kualiannya. Begitu kata Imam Yahya Ibnu Sharaf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Al-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Tidak ada ikhtilaf tentang kewaliannya. Adapun yang lain ada ikhtilaf. Contohnya Abdul Somad. Ada yang mengatakan dia wali Allah, ada yang mengatakan wali murid dan wali kelas. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi SAW turun zikir itu kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anaknya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada anaknya Musa Al-Kazim. Dari Musa Al-Kazim turun urutan yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun ke bawah yang ke-34. Itulah dia Syekh Khatib As-Sambas. Dari Syekh Khatib As-Sambas turun kepada turun kepada Syekh Talhah. Dari Syekh Talhah turun kepada Muhammad Al-Mubarak. Kemudian turun kepada Pangersa Abah Anam Tajul Khalwati. Lalu kemudian Syekh Sahibul Wafa, Sahibul Abah Anam. Lalu kemudian turun kepada Pangersa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazlul Ashmar. Bersilsilah keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau nanti dibaca ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, kenapa mama, kenapa papa, kenapa baca Abdul Qadir Al-Jilani? Pokoknya dari dulu sudah begitu, jangan tanya-tanya. Karena nasab silsilah keilmuan kita sampai kepada mereka. 34, 35, 36, 37, 38. Ada silsilah. Hadis juga begitu. Kamu ambil ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal 256. Mungkinkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak mungkin. Kalau gitu dia ambil dari mimpi. Ini bukan porkas. Ini bukan togel. Ini bersanad. Ini diambil dari siapa? Imam Al-Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat ini bersanad, berilmu, manaqib diambil dari kata manqabah, biografi, sejarah hidup. Kita ambil bagaimana sibuknya belajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika dia sedang berzikir di Masjid Baghdad, Irak, maka datanglah suara ke telinganya, hai Abdul Qadir Jilani, berhentilah engkau berzikir, karena semua dosamu sudah kuampunkan dan kau sudah masuk surga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung meniup ke sebelah kiri dengan baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lammah. Dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu setan? Karena ajakannya meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak berbaju tasawuf tapi isinya kesesatan. Tapi di sini tetap salat berjamaah, tetap baca kitab, tetap baca I'anatul Talibin, tetap baca Ihya Ulumuddin, tidak meninggalkan syariat. Bersanad, bersilsilah, bersyariat. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku-ngaku hakikat tidak bersyariat maka batil. Saudara yang berbahagia, ramai di jagat media sosial tentang memberikan respon terhadap tradisi manaqiban atau membaca manaqib. Kalau baca sendiri di rumah itu namanya membaca manaqib. Tapi kalau sudah menjadi komunitas, menjadi tradisi, ketika dilakukan itu dikenal dengan manaqiban. Nah, ini ramai lagi di masyarakat. Ya, biasalah ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu, wah, mengklaim manaqiban yang bukan-bukan. Sampai akhuna fillah, ya, Buya Yahya di mana, di Cirebon, itu memberikan respon, ya. Kemudian Ustadz Somad memberikan respon. Kami dari Jawa Timur juga ingin memberikan respon dalam upaya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kuat di Indonesia. Ya, saya pernah ketemu Buya Yahya di Mekah, ya, di Madinah Al Munawwarah.
Waktu itu kami sama-sama umrah, kami sempat melakukan halaqah bareng di Madinah Al-Munawwarah bersama Buya Yahya. Nah, saudara yang berbahagia, manakiban yang sudah menjadi tradisi. Kalau sudah manakiban itu berarti sudah mengakar. Sama kayak tahlil yang sudah mengakar menjadi tahlilan. Maulid Nabi yang sudah mengakar biasanya jadi maulidan, mauludan. Ini bahasa sosial ini. Nah, manakib yang menjadi tradisi mengakar di masyarakat jadi manakiban. Bagaimana sebenarnya manakib itu, saudara? Sebenarnya mempunyai arti menggali, meneliti, dan secara istilah itu mempunyai makna bahwa manakib itu adalah menceritakan kehidupan orang-orang soleh, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hidupnya dan karomah-karomahnya. Yang dengan menceritakan riwayat hidup orang soleh itu, kita mendapat keberkahan dari itu semua. Itu keyakinan kita bersama. Keyakinan orang-orang yang membaca manakiban. Karena terbukti orang baca manakiban itu tidak membuat dia sirik. Tidak membuat dia tambah jauh sama Allah. Terbukti membaca manakiban itu tidak membuat mereka justru tambah galau. Sepulang manakiban mereka bahagia. Terus kita mau nyalahkan dari mana? Kalau mau bicara dalil nih, coba Ashabul Kahfi itu manakib yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian cerita Dzulqarnain itu manakib itu yang ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang Luqman Al-Hakim dan lain sebagainya yang ada di dalam itu manakib. Cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam itu manakib. Loh, kalau antum nyalahin manakib yang isinya adalah cerita, berarti antum menyalahin terhadap manakib-manakib yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini persoalan besar ya. Selain memang secara real orang baca manakib pulangnya enggak malah tukaran, pulangnya tambah pusing, tidak, justru baca manakib pulangnya tambah bahagia, tambah senang. Oh, berarti keberkahan itu real. Nah, karena manakib ini legal secara syariat di Al-Quran, banyak contoh-contoh manakib. Dalam kehidupan kita baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ikut Syekh At-Tijani Maruku, baca manakibnya Syekh Ahmad At-Tijani. Ada juga yang baca manakibnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Ada banyak tariqah-tariqah yang punya khas tersendiri di dalam manakibnya. Maka di dalam pandangan agama, dalam pandangan ahli fikih, di dalam kitab Al-Buyatul Mustarsyidin halaman 97 disebutkan, wa qad warada fil athari عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم من ورخ مؤمنا فكأنما أحياه ومن قرأ تاريخه فكأنما زاره فقد استوجب رضوان الله في حضور الجنة. Bahwa di dalam kitab itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu, siapa orang yang membuat sejarah hidup orang-orang mukmin yang sudah meninggal, faka'annama ahyahu, sama halnya dia menghidupkan kembali. Wa man qara'a tarihahu faka'annama zarahu, orang yang baca sejarah hidupnya maka sama halnya dia ziarah ke tempatnya. Faqad istaujaba ridwanallahi fi huzuril jannah, maka siapa yang mengunjunginya, ya Allah akan memberikan surga. Subhanallah. Inilah Nabi sendiri itu memberikan apresiasi, mencatat sejarah orang soleh
kemudian membaca riwayat hidupnya, sama halnya dia datang kepada orang soleh itu. Kalau sudah datang maka nanti dia akan dikumpulkan di sebelahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka i'lam yanbaghi li kulli muslimin talibul fatul khair ay yaltamisal barakat wan nafahat wa istijabatud du'a wa nuzulir rahmat fil hadratil awliya fi majalisihim wa jam'ihim ahya'un wa amwatan wa 'inda quburihim wa hala dhikrihim wa 'inda kathratil jumu' fi ziyaratihim wa 'inda mudhakarat fadlihim wa nashri manakihim. Sebaiknya intinya adalah manakib itu dilakukan. Ya, dibaca satu majlis, manakibnya para aulia, manakibnya orang-orang soleh. Nah ini dibacakan. Di situ menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum teman-teman Wahabai yang nggak mau manakib, tidak masalah, tidak usah manakib. Ya. Tetapi kalau kami warga Ahlussunnah wal Jamaah membaca manakib ya juga antum harus menghargai itu semua sebagaimana kami menghargai terhadap antum.